Tapi akan kopi-apian. Video semua. Siapa tadi? Tuh pakai Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwal Faiz, jurusan Prodi Agribisnis, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Maripesal. Dengan NIM 22032009. Di sini saya berkesempatan buat menjelaskan sebuah materi untuk memenuhi tugas kuliah saya pada tugas kuliah agribisnis perkebunan, di mana saya akan menjelaskan materi lanjutan tentang tanaman menghasilkan setelah kemarin saya menjelaskan tentang tanaman belum menghasilkan. Nah, perbedaan antara tanaman menghasilkan atau TM dan tanaman belum menghasilkan atau TBM pada buah kelapa sawit didasarkan pada umur tanaman, produktivitas serta status pertumbuhan dan perkembangan buah. Jadi berikut perbedaan utamanya, di mana yang pertama itu perbedaannya terletak pada umur tanamannya, di mana tanaman belum menghasilkan atau TBM ini adalah fase awal pertumbuhan kelapa sawit sejak penanaman bibit di lapangan hingga tanaman mulai berbuah. Biasanya tanaman belum menghasilkan berada pada umur 0 sampai 3 tahun. Pada fase ini, tanaman masih dalam masa vegetatif dengan fokus pada pertumbuhan daun, batang, dan akar. Selanjutnya itu untuk umur pada tanaman menghasilkan atau TM, yaitu tanaman menghasilkan mulai berbuah secara komersial dan dapat dipanen. Fase ini biasanya dimulai setelah tanaman berumur 3 sampai 4 tahun, tergantung pada varietas dan kondisi. Selanjutnya, setelah memasuki fase TM, pohon kelapa sawit akan menghasilkan secara terus-menerus selama sekitar 20 sampai 25 tahun ke depan, dengan puncak produktivitas pada umur 8 sampai 15 tahun. Jadi, puncak dari produktivitas dari buah kelapa sawit ini adalah terjadi pada saat umur buah kelapa sawit itu atau pohon kelapa sawit itu pada umur 8 sampai dengan 15 tahun. Itulah puncak produktivitas di mana kita bisa menghasilkan kita bisa melihat apakah buah kelapa sawit itu yang dihasilkan adalah bersifat unggul atau tidak. Nah, yang kedua itu adalah produktivitas, di mana perbedaan tanaman belum menghasilkan atau TBM tidak ada produksi buah yang dapat dipanen secara komersial selama fase TBM. Meskipun bunga atau buah kecil mungkin muncul pada umur 2 sampai 3 tahun, hasilnya belum cukup untuk dipanen. Tanaman yang menghasilkan atau TM, pada fase TM pohon mulai menghasilkan tanda
buah segar atau TBS secara konsisten dan bisa dipanen. Produksi awal mungkin masih rendah, tetapi akan meningkat seiring bertambahnya usia tanaman hingga mencapai puncak pada usia 8 sampai 15 tahun. Selanjutnya itu ada segi perbedaan antara TM dan TBM, atau itu pada segi pemeliharaan, di mana tanaman belum menghasilkan atau TBM biasanya pemeliharaan lebih difokuskan pada perawatan pertumbuhan tanaman, seperti pemupukan untuk pertumbuhan vegetatif, pengendalian gulma, serta perawatan kesehatan tanaman agar dapat berkembang dengan baik hingga mencapai fase yang namanya fase menghasilkan. Nah, selanjutnya itu ada pemupukan dan pemangkasan, di mana pada saat melakukan TBM ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan optimal, tetapi tidak ada kegiatan panen. Jadi di TBM itu kita mendorong kegiatan dalam optimal, tapi kita tidak melakukan yang namanya panen, karena di TBM kan kita belum menghasilkan apapun ya, kita masih merawat bibit buah kelapa sawit itu untuk menjadi sesuatu di masa depan. Jadi di TBM ini kita difokuskan buat bagaimana cara merawat agar kita bisa menghasilkan produk yang produktivitas buah kelapa sawit yang bagus dan unggul. Jadi ini ya mulai dari tahap pre-nursery sampai tahap nursery itu kita pastikan dan kita kontrolin. Tadi kan kalau kita bahas di TBM, di mana ada evaluasi dan monitoring, di mana kegiatan inilah yang baik dilakukan gitu untuk memprediksi bahwa kita itu selalu menghasilkan produktivitas buah kelapa sawit yang positif di masa yang akan datang. Kan tujuan kita itu untuk memproduksi buah kelapa sawit yang berkualitas tinggi nih teman-teman. Maka dari itu perlu bahwasanya perlu dilakukan tahap yang namanya penjagaan kualitas, itu pada tahap penjagaan kualitas bibit. Penambahan yaitu adalah dengan namanya penjagaan kualitas bibit di pada tahap pre-nursery dan main nursery. Itu gunanya ya untuk itu tadi, untuk bisa menghasilkan produk buah kelapa sawit yang tinggi di buah kelapa di masa yang akan datang, yaitu pada masa produktivitasnya itu pada tahun ke-8 dan tahun ke-15 seperti itu. Nah, pada tanaman menghasilkan, fokus pemeliharaan bergeser pada peningkatan produktivitas buah. Kalau tadi kita kalau di TBM itu kita fokus kepada pemeliharaan agar kita mendapatkan kualitas buah yang unggul, dan di TM sendiri fokusnya itu bergeser kepada bagaimana cara kita bisa meningkatkan produktivitas buah gitu, bisa lebih banyak atau lebih banyak buahnya yang dihasilkan, dan itu bisa mungkin lebih unggul gitu, seperti itu. Selain pemupukan dan pengendalian hama, kegiatan panen buah dilakukan secara berkala, biasanya setiap 10 sampai 15 hari. Jadi panen buah itu dilakukan itu 10 sampai 14 hari itu dilakukan panen. Kalau itu libur itu 10 sampai 14 hari kemudian pemeliharaan intensif melibatkan pengelolaan
pengelolaan tanaman yang sudah berproduksi untuk menjaga tingkat produksi yang optimal, termasuk pemangkasan daun tua, pemupukan untuk mendukung produksi buah, serta penanganan hama dan itu tadi adalah perbedaan di pemeliharaan antara TBM dengan TM. Terus di peran ekonomi juga memiliki perbedaan, dimana peran ekonomi yaitu tanaman belum menghasilkan atau TBM. Pada fase ini tanaman belum memberikan keuntungan ekonomi karena belum ada produksi buah yang dapat dipanen. Perkebunan masih berada dalam tahap investasi dengan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi tanpa adanya penghasilan dari penjualan buah. Sedangkan TM atau tanaman menghasilkan, pada peran ekonomi adalah tanaman mulai memberikan hasil ekonomi berupa buah yang bisa dipanen dan diolah menjadi minyak kelapa sawit. Pada fase ini perkebunan mulai memberikan pendapatan yang signifikan. Produktivitas optimal dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Jadi perbedaan ekonomi di sini dapat terlihat bahwa pada fase TBM itu kita tidak dapat menghasilkan ekonomi apapun dikarenakan kita belum ada menghasilkan apapun. Kita hanya merawat atau mengeluarkan biaya-biaya produksi untuk merawat si varietas kelapa sawit ini tetap terjaga dan konsisten dalam kategori unggul. Sedangkan di TM itu sendiri kita sudah bisa melihat ini ada sumber ekonominya, di mana kita sudah bisa menghasilkan buah, terus kita panen dan kita olah menjadi kelapa sawit sehingga lebih tinggi nantinya dan bersumber ekonomi, sehingga itu adalah menjadi pendapatan signifikan pada sebuah PT atau perusahaan yang mengelola si buah kelapa sawit ini, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah fase pertumbuhan. Apa perbedaan dalam fase pertumbuhan antara TBM dan TM? Di mana tanaman masih berada dalam fase pertumbuhan vegetatif perkembangan batang, akar, dan daun. Tanaman akan terus membesar dan mempersiapkan diri untuk masuk ke fase reproduktif. Terus tanaman menghasilkan TM. Pada fase ini tanaman memasuki fase reproduktif di mana energi dialokasikan untuk mempertumbuhkan bunga dan buah. Pertumbuhan vegetatif juga dapat tetap berlangsung, tetapi fokus utamanya adalah pada produksi si buahnya gitu. Jadi kalau TBM tadi produksi bibitnya untuk menghasilkan sebuah pohon yang bagus, sedangkan di TM itu kita proses pemeliharaannya itu ya untuk menghasilkan buah yang bagus gitu. Nah, itu tadi perbedaan antara TBM dan TM dari segi ada 5 yang tadi udah kita jelaskan. Yang pertama ada umur tanaman, terus produktivitas pada tanaman, terus pemeliharaan pada tanaman, terus peran ekonomi pada tanaman, terus tadi ada fase pertumbuhan yang baru saja kita jelaskan. Selanjutnya itu yang terakhir itu perbedaan itu bisa dilihat dari pengelolaan hama dan penyakit, di mana tanaman belum menghasilkan atau TBM, hama dan penyakit tetap harus dikendalikan, tetapi risikonya cenderung lebih rendah dibandingkan pada tanaman menghasilkan. Pemantauan lebih difokuskan pada kesehatan umum tanaman untuk memastikan tanaman dapat tumbuh secara optimal. Sedangkan untuk tanaman menghasilkan atau TM, pada fase ini pengelolaan hama dan penyakit lebih intensif karena tanaman menghasilkan buah, dan serangan hama atau penyakit dapat berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas buah. Perhatian khusus diberikan
padatan dan segar atau TBS, bagian tanaman lainnya yang mempengaruhi produksi. Nah, tadi kalau pengendalian hama penyakit itu di sekitar pohon kayak penyakit gulma dan sebagainya itu adalah pada TBM, sedangkan di TM itu kita lebih fokus kepada hama yang menyerang buahnya itu ya, sehingga kualitas buah itu tetap terjaga dan tetap memiliki varietas sempurna. Tadi merupakan beberapa perbedaan antara tanaman menghasilkan atau TM dengan tanaman yang belum menghasilkan atau TBM. Nah, itu merupakan penjelasan di TBM, di TM atau tanaman menghasilkan. Jadi intinya adalah tanaman menghasilkan ini adalah merupakan fase lanjutan di mana setelah melewati fase tanaman belum menghasilkan ya. Jadi di mana TM ini berfokus pada pemeliharaan pada saat batang pohon telah pada saat berfokus bergeser pada peningkatan kualitas si buahnya. Jadi pada tahun ke-8 itu kita lihat produksi buah itu semana sih banyaknya, terus bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kembali buahnya itu di tahun-tahun yang akan datang sampai tahun produksi puncak itu pada tahun ke-15. Nah, jadi seperti itulah yang difokuskan pada TM ini gitu, pada tanaman menghasilkan ini, sehingga bisa setiap tahunnya si produsen buah kelapa sawit ini bisa meningkatkan produktivitas buah kelapa sawitnya untuk dengan varietas yang tetap unggul dan tetap konsisten di antara setiap tahunnya. Jadi produktivitas meningkat, buah kelapa sawitnya itu tetap dalam varietas yang unggul seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita memahami tentang perbedaan antara TBM dengan TM itu letaknya di mana, nah selanjutnya baru kita masuk ke langsung fase tanaman menghasilkan atau TM. Nah, tanaman menghasilkan pada perkebunan kelapa sawit dimulai setelah tanaman berusia sekitar 3 sampai 4 tahun sejak penanaman. Pada fase ini, pohon sawit sudah mulai menghasilkan buah yang cukup untuk dipanen secara ekonomis, gitu ya. Masa produktif ini dapat bertahan hingga usia 25 sampai 30 tahun, tergantung dari pemeliharaan dan kondisi lingkungan. Secara umum, terdapat 3 fase penting pada tanaman menghasilkan. Pertama adalah fase awal TM, tahun ke-4 hingga ke-8. Pada fase ini produksi buah meningkat secara bertahap. Selanjutnya ada fase produktivitas di mana produktivitas puncak di mana tahun ke-8 hingga ke-18 produksi buah berada pada titik tertingginya gitu ya. Nah, fase menurun tahun ke-19 hingga ke-25 atau 30 tahun produksi mulai menurun akibat faktor usia dari si kelapa sawitnya. Nah, selanjutnya itu ada pemeliharaan tanaman menghasilkan atau TM, yang mana pertama itu adalah pemupukan, di mana jenis pupuk yang digunakan itu ada nitrogen, penting untuk pertumbuhan vegetatif, terus ada fosfor, meningkatkan sistem perakaran yang membutuhkan buah, terus ada kalium untuk membantu pembentukan minyak dalam buah serta ketahanan tanaman terhadap penyakit, terus ada magnesium, itu adalah berperan dalam fotosintesis dan membutuhkan klorofil, terus ada kalsium atau Ca menjaga keseimbangan nutrisi dalam tanah dan memperkuat dinding sel tanaman. Suplemen mikronutrien juga diperlukan pada tahap TM ini, di mana itu berfungsi sebagai terdiri dari baron, seng, tembaga, dan mangan yang diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan analisis tanah.
Enggak enak. Nah, di mana metode pemupukan dilakukan 2 sampai 4 kali per tahun, tergantung pada kondisi tanah dan analisis daun. Aplikasi pupuk dilakukan secara manual menggunakan tenaga kerja dengan menaburkan pupuk di sekitar pangkal pohon atau cincin pupuk, atau dengan bantuan mekanisme jika skala perkebunan besar. Penggunaan pupuk anorganik seperti urea, MOP atau Muriate of Potash, TSP, triple super phosphate dan dolomite disesuaikan dengan kebutuhan. Terus ada pupuk organik di mana tanah kosong atau jajaran kosong yang telah digunakan di pabrik pengolahan sering dikali dikembalikan ke kebun untuk dijadikan pupuk organik. Ini membantu menambah unsur hara ke dalam tanah. Ya. Pada umur 4 sampai 10 tahun itu adalah fase awal. Jadi nitrogennya itu 1,5 sampai 25 kg per pohon. Untuk fosfornya itu 0,3 sampai 0,6 kg per pohon. Terus kalium itu 1,0 sampai 3,5 kg per pohon. Terus ada magnesiumnya 0,5 sampai 1 kg per pohon. Terus ada kalsium 1 sampai 2 kg per pohon. Setelah itu selanjutnya di pupuknya itu makin ditambah ya. Terus ada pengendalian gulma. Pengendalian gulma sangat penting untuk mencegah tanaman saingan yang bisa mengambil nutrisi, air dan cahaya dari kelapa sawit. Gulma juga bisa menjadi sarang bagi hama. Di mana metode pengendalian gulma ada manual, yaitu penyiangan menggunakan sabit atau alat mekanis. Terus ada kimia, penggunaan herbisida seperti paraquat dan glyphosat untuk membunuh gulma di sekitar tanaman kelapa sawit. Pengendalian gulma secara kimia atau herbisida digunakan untuk menghasilkan gulma secara efektif. Mengendalikan gulma secara efektif terutama di sekitar piringan pohon, area sekitar pohon kelapa sawit. Penggunaan herbisida diukur berdasarkan dosis per hektar. Gitu. Ada juga yang pemangkasan daun. Jadi itu juga harus ada pemangkasan daun, di mana pemangkasan daun dilakukan untuk memudahkan pemanenan dan menjaga tanaman agar tetap produktif, teman-teman. Nah, ada frekuensi pemangkasan itu biasanya dilakukan 2 sampai 3 kali per tahun. Terus ada metode pemangkasan daun dipangkas menggunakan anggrek atau alat pemotong daun khusus. Daun yang sudah mati dan kering diletakkan di sekitar pohon untuk mempertahankan kelembaban tanah. Terus ada metode pemangkasan. Terus ada di mana mempermudah panen, terus mengurangi hama, terus juga menjaga produktivitas pohon. Terus ada metode pemangkasan juga, daun yang dipangkas setelah 2 sampai 3 pelepas dadah setiap kali panen gitu ya. Daun yang dipangkas kemudian disusun rapi gitu. Berasal dari pohon berfungsi sebagai mulsa alami yang mencegah erosi pada tanah. Gitu. Terus ada pengendalian hama yang penyakit gitu. Mana ada hama utama itu ada ulat kantong, tomatisa dan plan. Terus ada kumbang tanduk, orites nekeros. Terus ada tikus. Terus ada terus ada penyakit utama itu sama seperti ada pada
TBN, yaitu Inoderma berenice atau busuk pangkal batang, di mana penilaian terpadu hama dan penyakit atau PHT, yaitu penilaian terpadu PHT melibatkan kombinasi metode pengendalian biologis atau kultural dan kimia untuk menekan populasi hama dan perkembangan penyakit dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem, monitoring rutin terhadap hama dan penyakit di perkebunan, serta penerapan strategi pengendalian yang berkelanjutan akan memberikan hasil yang lebih optimal. Terus ada yang namanya pengelolaan air dan drainase. Pengelolaan air dan drainase pada kelapa sawit, terutama pada masa tanaman menghasilkan TTM, sangat penting untuk menjaga keseimbangan air yang optimal, karena baik kekurangan maupun kelebihan air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Berikut adalah penjelasan terperinci terkait frekuensi, metode, dan jumlah air yang dibutuhkan serta pengelolaan drainase. Di mana pertama pengelolaan drainase itu ada namanya irigasi pada musim kemarau, di mana kebutuhan air per tanaman kelapa sawit memerlukan sekitar 130 sampai 150 liter air per hari per pohon pada musim kemarau. Seperti itu. Terus ada sistem irigasi yang digunakan adalah irigasi tetes atau drip irrigation. Terus ada irigasi sprinkler atau sprinkler irrigation. Air yang disemprotkan dalam bentuk tetesan kecil ke area sekitar tiru dengan hujan. Terus frekuensi irigasi berdasarkan kondisi tanah, lahan kering atau berpasir. Irigasi diperlukan lebih sering dengan frekuensi 2 sampai 3 kali seminggu atau bahkan lebih. Terus ada lahan gambut atau tanah liat. Lahan ini memiliki daya simpan yang lebih tinggi sehingga irigasi mungkin hanya diperlukan 1 sampai 2 kali per minggu ya, selama musim kemarau. Terus ada pengelolaan drainase ya, yaitu ada sistem drainase dalam lahan gambut dan datar. Terus ada frekuensi pembersihan dan pemeliharaan drainase. Terus ada pengelolaan air di lahan berbukit. Terus penggunaan kolam penampungan atau water conservation. Terus ada proses permanenan. Yang pertama, dalam proses permanenan yang perlu diperhatikan adalah kriteria kematangan buah, di mana indikasi kematangan itu warna buah berubah menjadi merah oranye terang, 5 sampai 10% berondolan atau buah kecil yang lepas dari tanah sudah jatuh di sekitar tandan. Terus kualitas buah, jika dipanen terlalu awal kandungan minyaknya belum maksimal. Jika terlambat dipanen, kandungan asam lemak bebas atau FFA-nya meningkat sehingga menurunkan kualitas minyak. Nah, asam lemak bebas atau FFA atau free fatty acid adalah komponen yang terbentuk akibat pemecahan lemak atau minyak menjadi gliserol dan asam lemak. Dalam konteks minyak kelapa sawit, FFA mengacu pada jumlah asam lemak yang terpisah dan tergliserida dalam minyak sawit mentah atau CPO. Terus faktor yang menyebabkan FFA itu ada buah sawit yang lambat dipanen atau busuk. Terus ada penanganan yang buruk selama pengangkutan. Terus ada suhu dan kelembapan tinggi dan selama penyimpanan. Terus ada cara mengidentifikasi buah matang itu pemeriksaan visual oleh pemanen di lapangan. Pemanen pelatih akan mengamati tandan dan memutuskan waktu yang tepat untuk memotong tandan tersebut.
Terus ada alat yang teknik pemanenan di mana langkah pemanenan itu yang pertama adalah pemanenan mengamati kematangan tandan dari bawah pohon. Terus jika tandan siap dipanen, anggrek digunakan untuk memotong tangkai pandang. Terus tandan yang jatuh dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam keranjang atau gerobak. Terakhir adalah perondolan yang jatuh di sekitar pohon juga dikumpulkan karena masih memiliki kandungan minyak yang tinggi. Frekuensi pemanenan. Frekuensi pemanenan biasanya setiap 7 sampai 10 hari sekali, tergantung dari tingkat produksi pohon dan kematangan tandan. Semakin teratur frekuensi pemanenan, semakin baik kualitas buah yang diperoleh. Penanganan pasca pemanenan: setelah dipanen, tanda buah segar atau TBS harus segera diolah menjadi minyak sawit mentah atau CPO. Terus yang terakhir, siklus produktivitas dan replanting. Setelah mencapai usia 25 sampai 30 tahun, produktivitas tanaman kelapa sawit akan menurun. Penjamahan replanting dilakukan dengan cara yang pertama, pembongkaran pohon lama menggunakan alat berat untuk mencabut pohon tua dan menghancurkan kayu bekas. Terus penanaman bibit baru, bibit unggul yang tahan penyakit, ada yang berproduksi tinggi ditanam untuk menggantikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.